Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka pembahasan kita masih mengutip hikmah untuk kehidupan dari surah Al-Quran. Sekarang masih di surah Al-Alaq ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat atas segala dari perbuatan yang dia lakukan. Sebagaimana dalam materi-materi sebelumnya mengatakan bahwasanya Allahul Sami'ul Basir, Allah yang maha melihat kita dimanapun kita berada, Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan, Allah yang selalu mengawasi atas daripada perputaran makhluk yang Allah ciptakan. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam ayatnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika mereka tidak berhenti dari berbuat demikian, menolak daripada kebenaran, sekecil apapun kebenaran yang disampaikan oleh orang yang menyampaikannya, ketika dia tidak berhenti daripada menolak kebenaran, maka Allah akan menarik ubun-ubunnya itu ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan di dalam ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu orang ubun-ubun manusia yang mendustakan terhadap kebenaran dan durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya ketika kita mendapatkan kebenaran, sekecil apapun itu, siapapun yang menyampaikannya, saya sampai membuat perbandingan di materi kita sebelumnya. Andai kata itu kebenaran keluar dari orang yang memang orang itu notabene-nya kurang di dalam agama. Andai kata kebenaran itu datangnya dari seorang preman. Andai kata kebenaran itu datangnya dari seorang pemabuk. Andai kata kebenaran itu datangnya dari seorang pezina. Andai kata kebenaran itu datangnya dari orang yang berdosa, jangan kita menolak daripada kebenaran. Kita bukan melihat orangnya, tetapi kita melihat apa yang dibawanya. Ketika ayam mengeluarkan telur, ya ambil telurnya. Jangan kita melihat kemana atau dari mana asal keluar itu telur. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Penting perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam ketika kita tidak berhenti berbuat hal demikian, selalu menolak daripada kebenaran, Allah mengancam akan menarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan di dalam ayatnya, falyad'u nadiyah, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi kalau memang ada orang yang dia tidak mau merubah sikapnya, yang dia tidak berhenti atas daripada perbuatannya, daripada menolak kebenaran, maka Allah tidak akan menolong dia. Allah akan membiarkan sesuka dia, biar golongan dia yang menolongnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hikmah dari ayat 14 sampai ayat 17 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah jadi sehingga tidaklah apa yang kita lakukan
Selama kita hidup di dunia, Allah selalu mengawasi kita. Dilanjutkan dalam ayatnya, segala apapun yang kita lakukan, Allah pasti akan melihat kita. Karena apa? Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menggerakkan seluruh gerak-gerik makhluknya. Jadi manusia nggak ada apa-apanya. Manusia kita nggak bisa apa-apa, kecuali Allah yang maha punya kuasa. Allah yang maha punya segalanya. Allah yang maha adil. Ketika kita didolimi orang, maka Allah lah, biarlah Allah yang membalasnya. Kita jangan membalas. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam ayatnya. Apakah kamu tahu bagaimana ketika orang yang dia itu menolak tidak berhenti, belum bertaubat, belum berubah daripada menolak kebenaran. Allah mengatakan, itu ubun-ubunnya akan ditarik ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Orang atau ubun-ubunnya manusia yang dia membohongkan, yang dia mendustakan daripada kebenaran. Saya mengambil satu contoh dari Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan gak pinter. Abu Lahab itu bukan miskin. Abu Lahab itu bukan orang sembarangan. Abu Lahab itu terkenal. Abu Lahab itu kaya, Abu Lahab itu pintar. Akan tetapi kenapa Abu Lahab diancam sama Allah? Karena Abu Lahab menolak daripada kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu berhati-hati dalam kehidupan ini, apalagi di zaman sosial media. Zaman yang marak-maraknya berita bohong. Jangan sampai kita kebawa karena kita sudah terbiasa menerima berita hoax sehingga kita mendustakan daripada kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Secara fikirnya begini, kita berpikir secara umum. Kebenaran itu bersifatnya umum. Jangan dulu kebenaran dalam agama Islam. Apapun kebenaran yang sering kita lakukan, menurut kita itu bermanfaat. Karena Islam itu agama yang mengajarkan keuntungan untuk pribadi dan tidak merugikan diri. Dalam artian bukan berarti merugikan orang lain. Sesama manusia saling menjaga. Ketika kebenaran apapun itu yang bermanfaat bagi diri dan bagi umat, itu diambillah sama kita. Diterimalah sama kita. Menyambung ke dalam perspektif agama. Ketika kebenaran yang berbasis dalam agama Islam menerangkan tentang kekuasaan Allah, mencegah daripada kemungkaran dengan etika yang baik, mengajarkan kepada kebenaran, terimalah dengan baik dengan hati kita. Ya, itu pesan saya. Mari semuanya kita bersama-sama dari ayat 14 ini sampai ke ayat 17. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, membimbing hati kita, membuang sifat sombong kita, membuang rasa ujub dan takabur kita. Senantiasa Allah selalu membimbing kita dalam rahmat dan ridhonya, senantiasa menjadi umat yang selalu menyukai kebenaran, tidak menolak daripada kebenaran. Dan senantiasa kita berdakwah dimanapun kita berada. Ketika kita di posisi ini, kita berdakwah dengan cara etika bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, comment, share, and subscribe. Apabila video ini selalu mengingatkan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa share ya video ini, dukung terus channel ini supaya senantiasa bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.